serta keinginan yang kuat telah menggerakkan langkah kita dari kediaman masing-masing menuju ke masjid yang kita cintai ini. Dan luar biasanya di dalam bahasa Indonesia tempat tinggal itu disebut kediaman. Kediaman itu kata kerja dasarnya diam ditambah awalan ke dan akhiran an. Padahal saya sangat yakin rumah itu bukanlah tempat diam. Itu sebenarnya tempat keributan antara suami dan istri. Dan pernyataan bahwa tempat tinggal itu dengan sebutan kediaman seolah-olah adalah pembenaran dari ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 ketika Allah menyatakan interaksi antara suami istri tersebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bahwa Ia jadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan hidup. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian diam kepadanya. Litaskunu itu dari kata dasar sukun, dan sukun itu salah satu tanda baca di dalam bahasa Arab. Ada harakat, ada sukun. Harakat itu bergerak, sukun itu diam. Maka yang bergerak itu ada kala ke atas disebut dhammah, ada kala ke depan disebut fathah, ada kala ke bawah disebut kasrah. Tidak ada yang namanya bergerak ke belakang di dalam bacaan bahasa Arab. Selain dari gerakan disebutlah sukun, diam, tidak bergerak. Maka kita sebut rumah tempat tinggal sebagai kediaman dari wujud harapan kita agar setiap yang pulang ke rumah tersebut dengan diam saja sudah selesai masalah. Tapi alhamdulillah banyak suami pulang ke rumah disambut dengan keributan oleh istrinya. Itu menunjukkan ada hal-hal mendasar yang tidak terpenuhi, sehingga diam itu bukanlah sebuah prioritas, tetapi itu adalah pilihan yang terakhir. Maka saya selalu menyarankan pada pasangan suami istri, karena mengeluh ada banyak sekali keributan. Bila keributan tidak lagi menyelesaikan masalah, maka diamlah, insya Allah akan selesai. Apalagi para istri, kalau didiamkan oleh para suami 3 hari saja berturut-turut, mereka akan introspeksi. Ada masalah apa ini? Apakah masalah dari istri sehingga suami tidak mau bicara, atau memang suaminya yang bermasalah karena sudah bisu? Maka ada kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kita sudah sampai kemari untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh. Untuk sholat subuh ini yang wajibnya sholat subuh. Datang ke masjid ini tidak wajib. Datang ke masjid ini alternatif pilihan. Boleh datang, boleh tidak. Tetapi Allah menjanjikan mereka yang datang ke masjid akan mendapatkan fadilah lebih. Setiap langkah kita itu bernuansa ibadat, tapi itu pun tidak berlaku untuk semua. Baru menjadi ibadat secara umum untuk orang laki-laki, dan untuk yang perempuan belum tentu menjadi ibadat. Maka terlihat bahwa shaf laki-laki lebih banyak daripada shaf perempuan. Itu menunjukkan bahwa pemahamannya sudah berjalan. Karena secara hukum dasar, wa buyutuhunna khairun lahunna, kata Rasulullah, untuk orang perempuan salat di rumahnya itu lebih bagus bagi mereka daripada salat di masjid. Dan untuk laki-laki, fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, maka sesungguhnya salat yang paling utama bagi setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, fi baitihi adalah di rumahnya. Salat yang paling bagus untuk setiap orang
baik laki-laki ataupun perempuan, atau selain laki-laki dan perempuan. Ada spesies yang ketiga, namanya khunsah. Ya, itu adalah di rumahnya. Illal maktubata, kecuali salat fardu yang 5 waktu, maka lebih bagus di masjid daripada di rumah. Tapi pada kenyataannya hampir tidak ada salat bagi orang-orang yang gemar beribadah di masjid. Hampir tidak ada salat yang dikerjakan di rumah, mulai dari salat wajib sampai salat sunat. Salat wajib kita ke masjid, salat sunat pun di masjid, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah. Karena kalau sudah di rumah banyak sekali godaan, mulai dari nonton TV, berdiskusi dengan istri, sampai berdebat dengan anak-anak. Nah, maka itu tidak sempat sholat di rumah. Tapi di masjid, bahkan orang yang tidak pernah sholat sunat tiba-tiba tergerak untuk sholat sunat. Maka bagi mereka yang tidak sholat sunat di rumah tapi saat di masjid sholat sunat, tidak boleh disimpulkan bahwa sholatnya itu karena riya, nyantok karena ikalan legau utumayang. Bukan, belum tentu. Ada kalanya dikondisikan oleh suasana sehingga kita beribadat. Dan itulah kekuatan dari berjamaah, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang secara pribadi tidak akan dilakukan. Tetapi karena di dalam jamaah, maka ada faktor X yang menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan itu mesti ada pionir, orang yang menggerakkan, yang mencontohkan pertama kali. Dan dalam sejarah, pionir-pionir kebaikan itu mungkin sudah dikenal sebelumnya dari manusia-manusia yang lain, tetapi diutus para nabi ini oleh Allah adalah untuk menyempurnakan. Istimewanya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis beliau menyatakan, misi utama dan satu-satunya dari kerasulan beliau bukan untuk menyuruh kita sholat, bukan untuk menyuruh kita berpuasa, zakat, haji dan ibadah yang lain, tetapi misi satu-satunya adalah liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu, hanya saja saya diutus oleh Allah Ta'ala liutammima makarimal akhlaq, agar aku sempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan bahwa akhlak mulia itu sudah ada di masa itu. Tugas beliau bukan memulai, tugas Nabi adalah menyempurnakan. Maka menyempurnakan ini bisa bermakna yang lebih dikurangi, yang kurang ditambahkan. Maka sebagai contoh, dalam tradisi orang Arab di kala itu sudah ada akhlak mulia, memuliakan tamu. Seorang tamu yang berkunjung ke suatu rumah, kerabatnya, kawannya, atau siapapun, termasuklah ke rumah pejabat dan pemimpinnya, maka tamu itu berhak tinggal di rumah tersebut sampai sang tamu berkeinginan untuk keluar, tidak dibatasi oleh waktu. Dan sungguh itu merepotkan apabila tamunya itu tidak kooperatif, tidak bisa diajak bekerja sama oleh tuan rumah. Jadi hanya mendapatkan layanan kamar saja, giliran makan dia keluar untuk makan, giliran tidur dia tidur, sedangkan sisa hasil makan tersebut, sampah dan juga piring kotor, dicuci oleh tuan rumah. Ya, maka datanglah Rasulullah, beliau membatasi haqqud diyafati salasatu ayyamin, hak bertamu itu 3 hari, fama fawqa salasati sadaqatun, yang lebih dari 3 hari itu adalah sedekah. Jadi ketika tamu datang ke rumah, kita tampung selama 3 hari. Bila ternyata tamunya enak diajak komunikasi, nyambung dengan tuan rumah, kenapa tidak ditambahkan sebagai sedekah? Ternyata tamunya ini merepotkan, menganggap rumah kita itu sebagai hotel dan tuan rumah sebagai resepsionis. Nah, ini hanya makan saja, layanan kamar, tuan rumah yang memasak, mencuci dan seterusnya. Sampai hari ketiga tidak ada indikasi bahwa tamunya akan minta izin untuk keluar. Nah, maka Islam membolehkan pada hari yang ketiga, kalau tamunya tidak mau pulang, tolong tunjukkan pintu keluar. No, kenapa? Karena kewajiban kita dalam menjalankan akhlak sebagai tuan rumah sudah terpenuhi.
Ini misi kerasulan. Dan pada keteladanan hidup mereka itu menjadi contoh bagi kita. Nah, maka khususnya untuk Rasulullah ini Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Artinya siapapun kita dan apapun kondisi kita hari ini, persoalan yang kita hadapi, jawabannya itu sudah ada pada generasi Rasulullah dan para sahabat. Apapun yang kita hadapi, hanya kita tidak pernah mengkaji referensi tentang kehidupan mereka tersebut, sehingga ketika bermasalah, berhadapan dengan persoalan, kita meraba-raba jawaban atas kondisi yang ada. Maka selalu saja kehidupan kita ini dihabiskan waktunya untuk trial and error, uji coba salah lagi, uji coba salah lagi, biayanya semakin besar dan korbannya semakin banyak. Nah, maka termasuklah pandemik yang kita hadapi sekarang. Sudah ada jawaban di masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tapi karena kita tidak baca referensi, akhirnya kita mulai dengan trial dan error yang baru. Apa persoalannya? Kita ambil saja dari kehidupan sahabat. Ketika Umar bin Khattab di zaman beliau membentuk sebuah pasukan yang besar di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan kerajaan Persia. Itu cita-cita lama dari Rasulullah yang belum terwujud sampai Abu Bakar wafat. Maka Allah berikan kehormatan itu pada Sayyidina Umar, di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas ditaklukkan Persia. Kaisarnya, Kisra bin Hurmuz mati terbunuh, putrinya 3 orang ditaklukkan, ditawan dan dibawa ke Madinah, dijadikan budak walaupun diperlakukan dengan cara terhormat. Harta kekayaan Kisra tersebut, bayangkan istana raja. Itu di zaman ketika tidak ada yang namanya demokrasi, keadilan dan lain sebagainya. Semua harta kekayaan di negeri tersebut adalah milik raja. Jadi sebagai perbandingan, di zaman modern ini setingkat presiden saja itu kekayaannya menjadi luar biasa sekali. Bukan presiden negeri ini. Kita ambil saja contoh di Libya dulunya. Ketika Muammar Qaddafi, Allahumma ighfir lahu, dikudeta oleh warganya sendiri, kita baca di media betapa dalam istana, jangankan istana beliau, bahkan tempat tinggal putri beliau itu saja, sofa panjang itu terbuat dari emas. Ketika Presiden Tunisia juga dikudeta, bahkan dindingnya dibobol, di dalamnya itu didapati uang. Itu presiden yang dibatasi oleh peraturan-peraturan dan hukum-hukum bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Bayangkan raja. Ini Kisra Persia, dan kita tahu bahwa Persia di kala itu seperti Amerika dengan Uni Soviet di masa kejayaannya, 2 negara adidaya antara Romawi dan Persia. Dan itu yang ditaklukkan oleh umat Islam, yang istananya dikuasai, yang kekayaannya dilucuti, lalu dikirim ke Madinah. Setiap sennya itu sampai ke Madinah, diletakkan di hadapan Sayyidina Umar. Maka sambil melihat tumpukan harta yang melimpah, Umar berkata, "Inna qauman addau hadhihi la umana." Sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan amanah ini, yang menyampaikan harta ini dari Persia sampai ke Madinah, itu jarak tempuh yang bahkan belum ada rudal yang mampu menjangkau. Makanya Iran sampai sekarang sedang menganeksasi negara-negara sekitar Arab Saudi agar mereka mempunyai pangkalan untuk menempatkan senjata yang saat ditembakkan mampu menjangkau Arab Saudi. Makanya Saudi habis-habisan untuk mempertahankan Yaman agar tidak dikuasai oleh Syiah, yang kemudian menjadi alasan bagi Iran untuk berkuasa di sana untuk mengamankan perbatasan. Itu jarak yang jauh sekali, rudal pun tidak sanggup menjangkau. Tetapi ada pasukan yang mampu berjalan dari Persia, dari Iran sampai ke Arab Saudi
sampai ke Madinah. Di kala itu belum ada Arab Saudi, karena Arab Saudi itu dari bahasa Arab, Arab As-Saudi, kerajaan Arab dinasti Bani Su'ud, maka disebutlah Arab Saudi. Dulu hanya Arab saja disebut. Dibawa ke Madinah dan selamat. Beliau apresiasi. Maka ketika ucapan apresiasi itu keluar dari mulut Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Ali yang duduk di samping beliau berkata, innaka afafta fa'affat ra'iyatuka. Wahai Tuan Presiden, Anda bersikap iffah, menahan diri dari sikap serakah, fa'affat ra'iyatuka, maka rakyat Anda pun menahan diri tidak serakah. Walau rata'ta, dan jikalau Anda menjadi serakah, la rata'u, sungguh mereka lebih parah lagi. Maka seolah-olah Sayyidina Ali ingin menanamkan sebuah prinsip, jangan salahkan penduduk yang serakah karena mereka hanya mencontoh. Nah, tapi apabila pemimpin sudah mulai menahan diri, maka penduduk juga akan menahan diri. Makanya dulu saya ambil contoh saja, apresiasi juga barangkali. Ketika yang menjabat Sekda Kota Banda Aceh adalah Ampundin, saya melihat kesederhanaan para pejabat di Kota Banda Aceh. Mohon maaf. Kenapa? Karena ternyata seorang sekda pakai mobil sederhana Toyota Corolla Altis tahun 2004 tipe J, yang bahkan jendelanya itu saat dibuka harus diputar dulu. Ketika semua orang sudah model tekan-tekan tombol, beliau sebagai sekda harus putar-putar di belakang. Kalau sekda masih pakai Toyota Corolla Altis tipe J, itu kira-kira kepala dinas di Kota Banda Aceh itu mobilnya apa? Hanya Innova tahun 2004 yang boros itu dan tidak lebih. Innova Avanza. Kenapa? Ketika pemimpin menahan diri, maka yang di bawahnya itu akan menahan diri. Karena secara teori hanjit ban ke lebih kereh baban likut. Itu secara tabiat. Maka ini pelajaran dari Sayyidina Ali ketika beliau mengapresiasi sikap dari Sayyidina Umar. Nah, masalah kita sekarang adalah contoh yang paling kita hafal dari kehidupan Nabi itu ada sifat utama beliau 4 perkara. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Dan sayangnya keempat-empatnya itu sedang terjadi krisis di kalangan umat Islam, khususnya di negeri kita. Tidak ada lagi yang namanya siddiq, kejujuran, sekedar shadiq saja yang jujur tidak ada, apalagi siddiq dengan sifat musyabahah ini, sesuatu yang sudah menempel tetap. Kita menjadi identik dengan kebohongan. Rasanya tidak berbohong satu hari kita tidak hidup. Identitas kehidupan kita bahwa kita berbohong pada hari tersebut. Apalagi dengan adanya teknologi alat komunikasi nirkabel, wireless, ya, makin mudah berbohong. Saat ditunggu kehadirannya pada sebuah acara, dia telepon, "Padran aku bacut dek kerap teruk," dia. Balik mentai rumah. Hanya jawaban kerap teruk itu kerap teruk pada pintu rumah, bukan kerap teruk pada tempat acara. Maka dengan adanya teknologi wireless kita menjadi lebih mudah untuk berbohong. Ketika teknologinya telepon kabel, tidak mungkin orang berbohong. Kita sedang di rumah, ditelepon oleh panitia, "Padran aku hanya bajalan kerap teruk." Enggak mungkin, karena teleponnya di rumah. Bagaimana mungkin dia menjawab, "Nyolen bajalan kerap teruk," sedangkan teleponnya terikat kabel di rumah. Kita tahu kalau telepon itu masih diangkat berarti beliau masih di rumah. Itu ketika zaman telepon kabel. Sekarang dengan telepon ini, telepon bimbit kata orang negeri seberang, itu menyebabkan kita lebih mudah untuk berdusta. Ketika kebohongan sudah terwujud, maka kepercayaan itu menjadi spesies langka. Sayangnya ketika ada peluang untuk mengajak masyarakat untuk jujur, pemerintah lebih mengarahkan kita untuk curiga. Maka hari ini kita khawatir dengan pandemik virus corona. Tapi sayangnya ketika ada cara bagi pemerintah mengapresiasi orang-orang yang jujur, pemerintah lebih memilih cara praktis mengajak kita untuk curiga. Maka apa yang terjadi? Dalam masa seperti sekarang, yang keluar seruan dari pemerintah, kita harus curiga bahwa setiap orang yang kita temui sekarang ini adalah positif corona. Bayangkan,
Yang positif corona di Indonesia itu sampai tadi malam masih sekitar 30.000 orang seluruh Indonesia. 30.000 orang. Hanya karena 30.000 orang se-Indonesia kena corona, kita diajak oleh pemerintah untuk curiga kepada 250 juta yang lainnya. Maka padahal ada cara lebih mudah. Pemerintah memberikan insentif dan memberikan sugesti kepada orang yang terkena corona untuk jujur. Mohon kepada saudara-saudara kami yang terindikasi corona karena berjalan ke daerah pandemik dan lain sebagainya dengan berbagai perangkat-perangkatnya, agar jujur datang ke rumah sakit memeriksakan diri. Maka sungguh kepada setiap orang yang mau jujur tersebut dan benar terbukti dia positif, akan diberikan insentif oleh pemerintah sebesar 5 juta rupiah. Maka orang akan tergerak untuk jujur, biayanya lebih murah dan pekerjaannya lebih praktis. Daripada sekarang harus di swab, Bandung Murung 10% rakyat Indonesia harus di swab. Jadi kalau 250 juta, artinya ada 25 juta orang yang harus di swab, dan biayanya itu tidak murah. Kenapa tidak biaya swab itu diberikan saja pada orang jujur? Bila positif kami berikan uang pada anda, bila negatif kami jawab. Tapi kita tidak hargai orang yang positif, malah kita mengajak orang yang sudah berpositif thinking untuk curiga lagi. Maka akhirnya timbullah kecurigaan, dipelihara. Ada kesempatan untuk jujur, tapi ternyata kita manfaatkan untuk curiga. Yang hendak sakit tak periksa. Ada hendak sakit cirudoy, bak yoyo yang benar. Ini menjadi masalah bagi kita. Jadi kejujuran itu kita hilangkan. Yang kedua, keteladanan dari sikap hidup Rasulullah, sifat utama beliau adalah amanah. Nah, karena amanah ini sudah berulang-ulang terbukti tidak terjalankan dengan baik, maka akhirnya muncullah kecurigaan apapun rencana dan kebijakan pemerintah hari ini disikapi sinis oleh masyarakat karena sudah terbukti berulang-ulang layak untuk dicurigai. Semuanya itu berbasis proyek saja, tidak ada keberlangsungan yang berkelanjutan. Nah, maka contoh sederhana, kalaulah pemerintah mau, sebenarnya kita tidak dalam posisi untuk terus menggugat pemerintah, biarlah mereka bekerja, kita tidak perlu demo-demo. Nah, pertanyaannya, kenapa kita punya waktu untuk demo? Karena tidak punya pekerjaan yang kita tekuni. Petani yang di sawah mau turun ke sawah nggak ada air, mau pupuk kemit lam-lam mah naik. Maka begitu ada yang mengajak demo, pajan cip pojok ucap uropri gitu ya, ikut demo. Andai kata pemerintah berpikir, biarlah kita repotkan masyarakat dengan pekerjaannya masing-masing, maka kita masyarakat ini dalam tanda kutip ketika pemerintah sangat buruk sekali, mereka ingin korupsi, necok juga bengalak. Yang jangan ambil sawah kami, biarlah kami tetap di sawah bekerja, silahkan yang lain Anda korupsi. Makanya ada seorang penyair di Tunisia itu dalam lagunya menyatakan, khudhil manasib wal makasib wa khallina hafnat turab. Silakan ambil semua jabatan dan semua pekerjaan untuk kalian, biarkan ada sepetak tanah bagi kami untuk tinggal dan bekerja di atasnya. Kami tidak akan ganggu kalian, tapi jangan ganggu milik kami sedikit lagi. Tapi yang terjadi sekarang itu tidak terwujud. Petani saat turun ke sawah harga padi tinggi, di musim panen harga gabah rendah. Masuk kena pula padi lah. Karena setiap kali mereka bekerja, pula padi tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya mereka pasrah hanya pula pingkui saja. Ini jadi masalah. Maka kita punya banyak contoh negara-negara yang berhasil untuk menggerakkan masyarakat agar produktif. Jangan mereka semuanya berharap jadi pegawai negeri, diapresiasi. Siapapun yang menanam sesuatu yang bermanfaat, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, sayur-sayuran dan lain sebagainya, walaupun hanya dalam polybag di pekarangan rumah, hasilnya yang dipanen itu akan dibeli oleh pemerintah. Kalaulah pemerintah mengarahkan melalui dinas pertanian, jangan hanya bagi pupuk saja yang tidak pernah sampai ini, arahkan kepada dinas pertanian, mohon apresiasi warga yang bersedia untuk bercocok tanam, siapapun yang menanam tanaman dan ada hasil, belilah hasilnya. Dinas pertanian yang membeli hasil, dinas perdagangan yang berfikir bagaimana untuk memperjualbelikan, untuk tata niaganya. Paling kurang masyarakat yakin untuk bertani karena pemasarannya sudah jelas. Kalau tidak laku akan dibeli oleh pemerintah. Pemerintah menyuhana getohoba, geti ulaut gede. Setidak-tidaknya ekonomi itu tumbuh, masyarakat bergerak. Tapi ternyata tidak.
Ini tidak terjadi. Makanya ke depan pilih saya jadi gubernur. Kampanye dah. Minimal gubernur cat keung. Ini yang terjadi. Kita tidak jalankan amanah itu dengan baik. Maka akhirnya semua orang curiga. Ketika jadi pegawai tidak diberikan kepercayaan tupoksi untuk tugasnya. Jadi akhirnya pegawai tidak bekerja sesuai dengan sumpah jabatan awal. Mereka hanya semangat bekerja untuk proyek-proyek yang baru. Maka untuk kegiatan sehari-hari tersebut hanya karena ada absen sidik jari saja mereka semangat ke kantor. Ini jadi masalah. Amanahnya tidak ada. Yang ketiga, tabligh, akuntabilitas, keterbukaan informasi. Sekarang, tadi malam saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang bergerak di bidang kesehatan, dinas kesehatan. Mereka frustasi karena yang paling rawan dalam kondisi pandemik seperti ini adalah petugas kesehatan. Mereka berhadapan dengan pasien yang tidak boleh ditolak. Sayangnya, pasien bermasalah dengan sifat Nabi yang pertama, tidak jujur. Maka betapa banyak petugas paramedis, dokter, perawat, yang mereka ini menjadi positif corona karena berhadapan dengan pasien yang tidak jujur. Mereka frustasi, mereka katakan, hei, dah kamu dengku, masyarakat tidak mau menjaga diri, tidak mau social distancing, physical distancing, tidak mau pakai masker. Itu jawaban, itu curhat dari petugas kesehatan. Maka saya sebagai warga juga curhat kepada beliau, Bang, kami ini sebenarnya bukan tidak patuh, tetapi karena pengumuman dari pemerintahnya balik-balik, ini kamu hendak patih. Kita sudah jaga social distancing, kita sudah mengurung diri di rumah selama 3 bulan berturut-turut. Tapi begitu perbatasan dilonggarkan, lehe bulan kata kurung roh rumah, satu orang pulang membawa virus, kapai hama kurung roh lah rumah. Maka kenapa tidak dibuat perangkat hukum? Ketika Aceh masih daerah aman saja, buat perangkat hukum bahwa siapapun yang pulang dari daerah pandemik dan tidak melaporkan diri, bila kemudian menyebabkan jangkitan lokal, ada transmisi lokal, orang itu akan dipidana dengan hukuman berat. Tidak ada yang berfikir antisipasi langkah demikian. Nanti kita mau galak-galak kah ya woyo. Hanya menyebabkan penyakit yang lain kamu kurung itu. Yang terjadi. Lalu bagaimana kita berharap masyarakat akan bekerja sama kalau pemerintah tidak jujur menyampaikan informasi? Ketika pemerintah jujur, masyarakat jujur. Bayangkan kasus tadi dari Iran, mereka dari Persia, mereka membawa harta yang banyak sekali dan tidak ada seorang pun di antara tentara yang terlibat untuk membawa harta yang banyak ini berfikir nyobah taput somino oleh becut untuk menyahanagat gebagi oleh raja pada ya cok pulang. Tidak ada. Karena mereka sangat yakin raja yang akan menerima harta ini tidak akan menyimpan untuk dirinya. Maka jangan salahkan orang yang curiga kepada Anda, tapi salahkan diri Anda yang membuka peluang orang lain untuk curiga. Makanya dalam kitab fikih itu ada yang namanya tuhmah. Kita bertemu kawan di jalan, sunat mengucapkan salam. Laki-laki ketemu laki-laki, sunat mengucapkan salam. Perempuan ketemu perempuan, sunat mengucapkan salam. Tapi ketika seorang laki-laki bertemu seorang perempuan di jalan tidak disunatkan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Takut timbul tuhmah. Tuhmah ini kecurigaan orang lain, nyopuka ya. Sudah seorang pria ketemu perempuan di jalan, yang laki-laki ucapkan assalamualaikum, yang perempuan jawab waalaikumsalam. Zaman dahulu interaksi hanya assalamualaikum dan waalaikumsalam itu saja sudah layak dicurigai. Apalagi bila kemudian berhenti berjabat tangan kemudian terlibat diskusi. Dalam Islam ini dijaga, jangan sampai terjadi tuhmah. Ketika ada hakim yang menggelar perkara dan memutuskan sebuah perkara, untuk menghindari tuhmah dibuat aturan dalam Islam. Hakim itu tidak boleh bertemu orang yang sedang bersengketa, baik penggugat ataupun yang tergugat. Kenapa? Agar tidak ada tuhmah. Ini kenapa hakim sudah bertemu dengan tergugat. Jangan-jangan ada pembicaraan-pembicaraan agar pasal-pasalnya itu diringankan. Dijaga dalam Islam tuhmah itu. Walaupun pertemuan hakim dengan tersangka tersebut ataupun para pihak itu selamat dari hal-hal demikian, tapi akan membuka ruang bagi orang lain untuk curiga, nyopo kai pegat. Tapi kita tidak pernah menyelamatkan diri dari tuhmah. Kita hanya marah ketika orang lain curiga, tapi tidak pernah menjaga diri agar tidak dicurigai oleh orang lain. Ini tabligh, keterbukaan. Dan yang keempat adalah fatanah, kecerdasan. Maka ketika tidak ada kecerdasan, lain persoalan yang kita hadapi, maka lain solusi yang kita tawarkan.
Saya sangat teringat sebuah ceramah dari Syekh Abdul Hamid Kishik. Beliau menyindir tentang pemerintahan di Mesir di kala itu. Apa kata beliau? Sistem hukum kita sekarang dengan perangkat-perangkat hukumnya itu seperti sebuah soal cerita, kata beliau. Ada sebuah lokomotif yang menarik 5 gerbong. Di dalam setiap gerbong itu ada 50 orang penumpang. Itu kasusnya. Pertanyaan yang diajukan, berapakah usia masinis? Tidak ada petunjuk sama sekali. Sebuah lokomotif menarik 5 gerbong, pada setiap gerbong ada 50 orang penumpang. Pertanyaannya, berapakah usia masinis? Maka nampak jawabannya ya. Maka itulah persoalan di negeri ini. Yang sedang kita hadapi adalah pandemik. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tentang kejujuran warga negara. Tapi yang dipikirkan oleh pemerintah adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membangun ibu kota baru. Maka jangan salahkan masyarakat curiga. Ketika kita sedang berhadapan dengan wabah, yang tidak boleh diganggu proses pembangunan ibu kota baru. Andai kata hasrat itu disimpan dulu oleh pemerintah, maka kecurigaan rakyat itu akan sedikit berkurang. Tapi ini terus kita buka peluang untuk rakyat curiga. Lalu kita marah kepada orang curiga, padahal kita membuka peluang tersebut. Ini contoh yang kita hadapi di negeri kita. Maka ada fatanah kecerdasan untuk mengelola isu, mengelola persoalan. Makanya Rasulullah luar biasa kecerdasan beliau. Ketika beliau pindah ke Madinah, sebelum membangun pemerintahan yang stabil, beliau memetakan masalah. Beliau datang ke pemukiman penduduk. Beliau melihat apa permasalahannya. Oh, ternyata masalah perumahan penduduk adalah ada orang-orang yang membangun rumah yang dengan sebab tingginya bangunan rumah tersebut menghalangi arah angin yang bertiup ke rumah warga di sekitarnya. Masalah rumah yang dibangun adalah ada yang atapnya itu menjorok ke jalan sehingga ketika air hujan turun masuk ke pekarangan orang lain. Masalah perumahan adalah tempat pemandian umum beserta kakus itu dibangun di tempat angin bertiup sehingga ketika angin itu bertiup aroma itu tercium oleh penduduk. Maka beliau formasi ulang, reformasi. Tidak boleh WC di sini. Lebih mudah memindahkan WC daripada memindahkan rumah warga. Maka WC yang beliau pindahkan, bukan rumahnya. Lalu beliau datang ke pasar. Beliau lihat apa permasalahan pasar. Oh, ternyata pasar itu sulit untuk diakses. Pasar tersebut tidak teratur dan tidak tertata dengan rapi. Apa solusinya? Pindahkan pasar. Bagaimana cara memindahkan pasar? Berikan kepercayaan kepada para pelaku bisnis yang ada di dalamnya. Maka beliau temui pelaku pasar dulu. Begitu ada pertemuan, manusia itu punya tabiat senang untuk dipuji. Ada bukosong galak ipu jauh. Maka begitu pertemuan pertama, beliau sapa mereka dengan panggilan yang menyebabkan hati mereka itu tersentuh. Ya ma'syarat tujjar, wahai para bisnismen. Kaget mereka, sapaan yang tidak pernah mereka terima sebelumnya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami sungguh sangat berbahagia dengan sapaan Anda ini daripada panggilan kami sebelumnya dengan sebutan simsar. Simsar itu bahasa kita agen. Ubina uru-uru mekat lampukan apa agen. Tapi bahkan agen pun ketika disapa apa toki bahagia agen. Tapi toki tersapa apa agen runtuh semangatnya. Ketika hati mereka sudah senang, apapun yang kita perintahkan mereka mau. Maka menyepakat urang kerja kotoro yang betu ada pujo memang reng gagah dah bukan. Hebat ni kok hebat dah cigrak batai je teko. Nyai buat tero. Manusia hanya perlu pujian dan ternyata untuk memuji itu kita paling malas. Maka ketika disapa kata Nabi, bisnis kalian di tempat ini agak sedikit tidak nyaman, orang datang tidak nyambung dan lain sebagainya. Maka Nabi cari lokasi yang baru. Naam, suqukum hadza. Iya, pasar kalian di sini kata Nabi. Maka dipindahkan pasar Madinah yang lama ke lokasi yang baru yang bertahan sampai sekarang di dekat Masjid Nabawi. Maka dibangunlah masjid berdampingan dengan pasar. Sama seperti Masjid Baitul Shalihin oleh Karing ini dekat dengan pasar. Saya tidak bisa bayangkan kalau Masjid Baitul Shalihin ini posisinya ada di Ili. Kita bangun masjid sebesar ini ternyata hanya 2 saf orang yang sholat. Nah, kenapa sholat subuhnya menjadi 6 saf? Karena dekat dengan pasar, dekat dengan jalan. Orang tirangje kupi ke bah kupi le ya sembahyang ke doh. Ya begah ba rumpo gede, nyampe dipinah le bo. Ya tinggal tulis nan mentang cek kupon. Selesai. Tapi bayangkan kalau Masjid Baitul Shalihin itu posisinya di kecamatan di Kota Madia Cet Keung, kacau dah ya. Kita bangun masjid besar-besar ternyata tidak ada jemaah yang datang. Inilah keteladanan dari Rasulullah. Maka persoalan-persoalan ini akan semakin rumit
ketika nauzubillah para muballighnya, para penceramahnya tidak lagi memberikan pencerahan tetapi malah memprovokasi seperti saya di pagi ini. Maka ini yang harus kita sikapi dengan bijak. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah taala menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, sebenarnya bukan kepada kebaikan, sesuatu yang lebih baik. Al-khairu itu sesuatu yang lebih baik. Tugas da'i menawarkan alternatif sesuatu yang lebih baik. Tapi ingat, sesuatu yang secara teori lebih baik dari sisi praktek belum tentu lebih baik. Dan ini yang tidak dipahami oleh para da'i, maka digugat kemapanan tradisi selama ini ibadat yang sudah berjalan baik hanya karena merasa ada sesuatu yang lebih baik yang dipaksakan untuk dilaksanakan. Maka kita gugat yang kenduri maulud bid'ah, yang zikir berjamaah bid'ah. Terlepas dari hal-hal bahwa Anda punya konsep lebih baik, tapi jangan paksakan kebaikan konsep untuk dipraktekkan, belum tentu lebih baik. Maka tugas da'i itu mengajak, membuka wawasan jemaah bahwa dalam hal ini ada seperti ini yang lebih baik, bahwa kalau dijalankan seperti ini terjadi kerusakan, pertahankan yang kebaikan yang sudah ada dulu. Makanya Rasulullah 13 tahun di Mekah, beliau sangat yakin bahwa berhala itu salah, tapi tidak ada satu berhala pun yang disinggung oleh Rasulullah dalam masa 13 tahun di Mekah. Jangankan untuk dirontohkan dan dirobohkan, bahwa mengkejukehkan. Nabi salat di Mekah di sekitar Masjidil Haram di antara berhala-berhala ini. Kenapa? Karena beliau melihat belum waktunya untuk menyinggung berhala. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau bangun pemerintahan yang mapan di Madinah, terbukti sanggup untuk menaklukkan negeri-negeri yang lain. Beliau tidak segera datang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah dan meruntuhkan berhala. Ketika Nabi datang ke Mekah, Nabi tidak segera runtuhkan berhala. Beliau tawaf di sekitar Ka'bah yang masih penuh dengan berhala. Tidak Nabi runtuhkan berhala. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa berhala itu dibangun oleh orang Mekah. Meruntuhkan sesuatu yang dibangun oleh mereka walaupun mereka setuju, itu adalah penghinaan. Maka Nabi ambil hati mereka, Nabi apresiasi mereka. Barang siapa yang tetap di rumahnya dia aman, barang siapa yang masuk dalam Masjidil Haram dia aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Maka ketika hati mereka takluk, mereka masuk Islam, mereka sendiri yang meruntuhkan berhala-berhala tersebut. Idenya kan tajak masjid gop baru pun tadang kimum kadayap karu masalah ibadat gop. Maka akhirnya kita terpaksa makan nasi pakai selang. Kenapa? Karena diusir oleh warga setempat. Ini kearifan yang kita tidak belajar dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya sangat yakin bahwa di dalam rombongan jemaah kita ini ada orang-orang yang punya kapasitas untuk berbicara kepada pemerintah, sampaikan kepada pemerintah, Pak, dana gugus tugas COVID itu sangat besar. Daripada Anda habiskan waktu mengajak polisi, tentara, paramedis menjemput satu persatu orang-orang yang terindikasi corona ke rumah, berhadapan dengan warga yang mendemo dan kerabatnya yang mat-mat parang, kenapa tidak Anda undang saja orang yang positif corona untuk datang memeriksa diri ke rumah sakit dan berikan uang 5 juta. Nyo yang kena corona oleh kering jak puskesmas menyebutui di hasil swab ternyata Anda positif corona, silakan ambil uang 5 juta, Anda akan kami rawat, keluarga Anda yang terlantar akan kami biayai. Nyai jak bandung. Apa yang pakai? Nya malah menyohanai periksa dia tak nak orang bukan periksa ke wah. Kenapa? Berharap 5 juta itu tadi. Nah, maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu cara-cara sederhana. Kita hanya perlu mengembangkan sedikit empati dari hati kita, maka insyaallah persoalan akan terselesaikan. Dia hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena pengajian kita adalah pengajian subuh dan waktu subuh sudah berakhir pula pengajian pada saat yang berbahagia ini, dan ditambah ada kemakmuran yang sudah dihidangkan kepada jemaah. Jangan khawatir, masing-masing sudah tersedia yang gratis di belakang dan yang berbayar di samping. Boleh dipilih suka-suka hati. Jadi dipersilakan dengan segala hormat, walaupun itu gratis, tapi jangan merasa rendah diri. Oh make tangcang urumita berikan, itu kita menghargai orang yang sudah berinisiatif untuk memberikan sedekah. Kalau hari ini mengambil sedekah orang lain, maka usahakan ke depan orang lain yang mengambil sedekah kita. Be urang terima lebih ya. Tiga menjadi orang yang memberi. Insyaallah kita
kita akan merasakan kebaikan tersebut. Demikian provokasi kita di pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan sambil duduk makan dan minum yang gratis ini insyaallah. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.